Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Jantoni, NPM 17310-130. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Cara mempelajari ilmu statistika: 1. Pengumpulan data. 2. Penyajian data. 3. Mengolah dan menganalisis data. 4. Kesimpulan. Pertama, pengumpulan data. Cara untuk mengumpulkan data antara lain adalah melakukan 1. Wawancara. 2. Mengisi lembar pertanyaan atau questionnaire. 3. Pengamatan atau observasi atau menggunakan data yang sudah ada. Misalnya rataan hitung nilai rapor. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dibagi dalam dua bentuk, yaitu 1. Penyajian data dalam bentuk diagram. 2. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk diagram antara lain: 1. Diagram garis. 2. Diagram batang. 3. Diagram lingkaran. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Di samping adalah contoh gambar diagram garis. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah contoh dari diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Di samping adalah contoh gambar dari diagram lingkaran yang disusun dari beberapa bentuk segitiga. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian data dalam bentuk daftar baris dan kolom yang berisi sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Contoh bentuk penyajian tabel: Ketiga, mengolah dan menganalisis data. Ukuran pemusatan data. Jenis-jenis ukuran pemusatan data. 1. Mean. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rata-rata untuk data tunggal. Rumusnya, X bar sama dengan jumlah nilai X per N
atau X bar sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik sampai ke Xn per n. Rata-rata untuk data berkelompok, rumusnya X bar sama dengan jumlah dari frekuensi kali X bagi jumlah dari frekuensi. Nah, yang XI sama dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah dari tepi bawah dan tepi atas dibagi 2. Median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan MI. Median untuk data tunggal. Jika banyaknya data n ganjil, maka rumusnya ME sama dengan X n plus 1 bagi 2. Jika banyaknya data n genap, rumusnya ME sama dengan X n per 2 tambah X n per 2 plus 1 dibagi 2. Media untuk kelompok data, rumusnya ME sama dengan TB ditambah setengah N min F per F kecil kali C. Nah, TB sama dengan tepi bawah kelas median, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. F besar, frekuensi kumulatif sebelum median. F kecil, frekuensi. C, panjang kelas. N, jumlah frekuensi. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Sedangkan modus untuk data berkelompok, rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. Untuk TB-nya itu tepi bawah kelas modus. D1, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. C, panjang kelas. Ukuran letak data. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, persentil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Langkah-langkah menghitung nilai kuartil data tunggal adalah sebagai berikut. 1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. 2. Menentukan letak kuartil. Letak kuartil bisa dihitung sebagai berikut. Q1 terletak pada data ke 1/4 kali N plus 1. Q2 terletak pada data ke 2/4 kali N plus 1. Dan Q3 terletak pada data ke 3/4 kali N plus 1. Untuk menghitung data kelompok bisa dihitung QI sama dengan TB plus I/4N min F kecil KI per F kecil I kali I besar. QI sama dengan kuartil ke I-nya dari 1, 2, 3. TB, tepi bawah kelas
KI. N jumlah data, FKI frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat KI, FI frekuensi pada kelas yang memuat kuartil KI, I besar adalah interval. Desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi, masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Langkah-langkah menentukan desil sebagai berikut. D1 letaknya pada data ke 1/10 kali N plus 1. D2 letaknya pada data ke 2/10 kali N plus 1. Dan D3 letaknya pada data ke 3/10 kali N plus 1. Dan seterusnya sampai D9. Sedangkan rumus desil, DI sama dengan TB plus I per 10N min FKI per FI kali I besar. DI, desil ke I dari 1, 2, 3 sampai ke 9. TB, tepi bawah, N, banyaknya data, FKI, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat desil, FI, frekuensi kelas yang memuat desil, I besar interval. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak. Dan tiap persentil memiliki bagian 1% data, serta sekumpulan data terdapat 99 buah persentil. Langkah-langkah menentukan persentil sebagai berikut. P1 letaknya pada data ke 1/100 kali N plus 1. P2 letaknya pada data ke 2/100 kali N plus 1. P3 letaknya pada data ke 3/100 kali N plus 1, dan seterusnya sampai P99 letaknya pada data ke 99/100 kali N plus 1. Rumus persentil, PI sama dengan TP ditambah I per 100N min FKI per FI kali I besar. PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke 99. TB tepi bawah, N banyaknya data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat persentil, FI frekuensi kelas yang memuat persentil, I besar interval. Nah, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai pusatnya atau berapa banyak nilai data yang berbeda dengan pusatnya. Berikut beberapa macam ukuran penyebaran data. 1. Range atau jangkauan. Range adalah ukuran data yang paling sederhana. Range merupakan selisih antara data terbesar dan terkecil. Rumusnya, R sama dengan X maksimal kurangi X minimum. Untuk data kelompok, range dapat dihitung dengan cara 1. Selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Yang kedua, selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Simpangan rata-rata atau SR. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-rata yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data tunggal, rumusnya SR sama dengan jumlah dari harga mutlak XI kurangi X bar per N. Sedangkan untuk data kelompok, rumusnya SR sama dengan jumlah dari FI
kali harga mutlak XI kurangi X bar per jumlah dari FI. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Daripada simpangan rata-rata, simpangan baku dianggap merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik. Hal ini dikarenakan ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi, tetapi menggunakan asumsi kuadrat dari deviasi. Standar deviasi data tidak berkelompok dapat dihitung melalui rumus 1. Rumus untuk sampel berukuran kecil kurang dari sama dengan 30 SD sama dengan akar dari jumlah dari XI kurangi X bar kuadrat bagi N kurangi I kurangi 1. Rumus untuk sampel ukuran besar kurang dari 30 lebih dari 30 SD sama dengan jumlah dari XI. Nah, SD sama dengan akar dari jumlah XI kurangi X bar kuadrat dibagi N. Standar deviasi data yang berkelompok dapat dihitung melalui rumus 1. Rumus untuk sampel berukuran kecil kurang dari 30 SD sama dengan akar dari jumlah FI kali XI min X bar kuadrat dibagi N kurangi 1. Rumus untuk sampel ukuran besar lebih dari 30 dapat dihitung SD sama dengan akar dari jumlah FI kali XI min X bar kuadrat per N. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil hampir sama dengan rank, karena dihitung dari selisih atau jarak nilai tertinggi dan nilai terendah suatu data. Simpangan kuartil bisa menghitung jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari setengah banyaknya data dirumuskan menjadi Q3 sama dengan setengah kali Q3 min Q1. Q3 simpangan kuartil, Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Nah, yang terakhir kesimpulan dari semua data yang telah kita kumpulkan, sajikan, lalu mengolah dan menganalisis, kita dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.